Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Cahyadi dengan NIM 200104009 dari kelas TL1A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas instalasi listrik tentang PUIL 2011 dari halaman 109 sampai 121. Sistem TNC. Fungsi konduktor lin dibumikan misalnya L negatif dan konduktor proteksi pada jenis A digabungkan dalam suatu konduktor tunggal PL di seluruh instalasi, atau konduktor titik tengah dibumikan M dan konduktor proteksi digabungkan pada jenis B dalam suatu konduktor tunggal PEM di seluruh instalasi. Ini bawah gambar jenis A dan jenis B. Selanjutnya 312.2.4.3 sistem TNCS. Fungsi konduktor lin dibumikan misalnya L negatif pada jenis A dan fungsi konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal PL di sebagian instalasi, atau konduktor kawat tengah dibumikan M pada jenis B dan konduktor proteksi digabungkan dalam satu konduktor tunggal PEM di sebagian instalasi. Ini jenis gambar A dan jenis gambar B. 312.2.4.4 sistem TP. Ini gambarnya jenis A dan sampingnya jenis B. Yang selanjutnya 313 tentang supply, 313.1 tentang umum, 313.1 karakteristik berikut dari supply dari sumber mana saja, dan sulat nomor dari karakteristik tersebut jika sesuai harus ditentukan dengan perhitungan pengukuran investigasi atau inspeksi yang meliputi voltase nominal, sifat arus dan frekuensi, arus hubung pendek prospektif di awal instalasi, impedans lingkar gangguan bumi dari bagian sistem yang eksternal terhadap instalasi, kesesuaian untuk persyaratan instalasi termasuk kebutuhan maksimum, dan yang terakhir jenis dan peringkat gawai proteksi arus lebih yang beroperasi di awal instalasi. Karakteristik ini harus dipastikan untuk suplai eksternal dan harus ditentukan untuk sumber privat. Persyaratan ini dapat diterapkan sama terhadap suplai utama dan terhadap pelayanan keselamatan dan suplai siaga. 313.2 suplai untuk pelayanan keselamatan dan sistem siaga. Jika ketentuan pelayanan keselamatan disyaratkan misalnya oleh yang berwenang terkait dengan tindakan pencegahan kebakaran dan kondisi lain untuk evakuasi darurat bangunan, dan atau jika ketentuan suplai siaga disyaratkan oleh personal yang menspesifikasikan instalasi karakteristik sumber suplai untuk pelayanan keselamatan dan atau sistem siaga harus diakses secara terpisah. Suplai tersebut harus mempunyai kapasitas, keandalan, dan peringkat yang memadai dan waktu tukar alih yang sesuai untuk operasi yang ditentukan. Untuk persyaratan lebih lanjut bagi suplai pelayanan keselamatan, lihat ayat 35 setelah ini dan ayat 566 bagian 5 sampai 55. Untuk sistem siaga tidak ada persyaratan tertentu dalam standar ini. 313 tentang pembagian instalasi. 314.1 setiap instalasi harus dibagi dalam sirkuit jika diperlukan untuk satu, mencegah bahaya dan minimalisir kesulitan jika terjadi gangguan. Kedua, memfasilitasi inspeksi, pengujian dan pemeliharaan yang aman. Yang ketiga, memperhitungkan bahaya yang mungkin timbul dari kegagalan sirkuit tunggal pada sirkuit pencahayaan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan trip yang tak diinginkan dari GPAS karena arus konduktor PE yang berlebihan.
yang tidak disebabkan gangguan. Yang kelima, mengurangi efek FMI. Yang keenam, mencegah energisasi tak langsung pada sirkuit yang dimaksudkan akan diisolasi. 314.2, sirkuit distribusi terpisah harus disediakan untuk bagian instalasi yang perlu dikendalikan secara terpisah. Sedemikian sehingga sirkuit tersebut tidak dipengaruhi oleh kegagalan sirkuit lain. 32, klasifikasi pengaruh luar. Catatan ayat ini telah dipindahkan ke bagian 5-51. 33, kompabilitas. 33.1, kompabilitas karakteristik. Asesmen harus dilakukan pada setiap karakteristik perlengkapan yang mungkin mempunyai efek merusak terhadap perlengkapan listrik lain atau pelayanan lain, atau mungkin mengganggu suplai. Misalnya untuk koordinasi dengan pihak terkait. Karakteristik tersebut mencakup misalnya voltase lebih transien, voltase kurang, beban tak seimbang, beban berfluktuasi cepat, arus asut, arus harmonik, umpan balik AS, osilasi frekuensi tinggi, arus bocor bumi, keperluan hubungan tambahan ke bumi, arus konektor PE, berlebihan yang tidak disebabkan gangguan. 33.2, kompabilitas elektromagnetik. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi syarat EMC yang sesuai dan harus sesuai dengan standar EMC yang relevan. Harus dipertimbangkan oleh perencana dan desainer instalasi listrik untuk tindakan mengurangi efek gangguan voltase yang diinduksikan dan interference elektromagnetik atau electromagnetic interference EMI. Tindakan diberikan dalam bagian 4-44. 34, kemampu peliharaan. Asesmen harus dilakukan dari seringnya dan mutu pemeliharaan instalasi yang diharapkan dapat diterima selama usia instalasi yang dimaksudkan. Jika ada yang berwenang bertanggung jawab terhadap operasi instalasi, maka yang berwenang tersebut harus dikonsultasi. Karakteristik tersebut harus diperhitungkan dalam menerapkan persyaratan bagian 4 hingga bagian 6 sedemikian sehingga berkaitan dengan seringnya dan mutu pemeliharaan yang diharapkan. Yang meliputi satu step inspeksi dan pengujian periodik, pemeliharaan dan perbaikan yang mungkin perlu selama umur yang dimaksudkan dapat siap dan aman dilaksanakan. Yang kedua, keefektifan dari tindakan proteksi untuk keselamatan selama umur yang dimaksudkan harus dipertahankan. Dan yang ketiga, keandalan perlengkapan untuk berfungsi sebagai benar dari instalasi sesuai dengan umur yang dimaksudkan. 35, pelayanan keselamatan. 35.1, umum. Catatan 1, keperluan pelayanan keselamatan dan sifatnya sering diatur oleh otoritas pemerintah yang persyaratannya harus diobservasi. Catatan 2, contoh pelayanan keselamatan adalah lampu keluar darurat, sistem alarm kebakaran, instalasi untuk pompa kebakaran, lift, pemadam kebakaran, perlengkapan pengeluaran asap dari bahang. Sumber untuk pelayanan keselamatan dikenal sebagai berikut. 1. Baterai, 2. Sel primer, 3. Set generator yang independen dari suplai normal, 4. Penyulang terpisah jaringan suplai yang independen dari suplai normal. Lihat 556.4.4 sebagian 5-55. 35.2, klasifikasi. Pelayanan keselamatan adalah suplai non-otomatis, penghasutannya dilakukan oleh operator, atau suplai otomatis, penghasutannya independen dari operator. Suplai otomatis diklasifikasikan sebagai berikut, sesuai dengan waktu tukar alih. Yang ke-1, tanpa putus, yaitu suplai otomatis yang dapat memastikan suplai kontinu dalam kondisi yang ditentukan selama periode transisi. Misalnya berkaitan dengan variasi voltase dan frekuensi. Yang kedua, putus sangat singkat, yaitu suplai otomatis tersedia dalam 0,15 detik. Yang ketiga, putus singkat, suplai otomatis tersedia dalam 0,5 detik. Yang keempat, putus medium, suplai otomatis tersedia dalam 15 detik.
Dan yang kelima, putus lama. Suplai otomatis tersedia lebih dari 15 detik. 36. Kontinuitas pelayanan. Assessment harus dilakukan pada setiap sirkuit untuk setiap keperluan kontinuitas pelayanan yang dianggap perlu selama umur instalasi yang dimaksudkan. Karakteristik berikut sebaiknya dipertimbangkan, yang meliputi 1. Pemilihan pembuian sistem, 2. Pemilihan gawai proteksi untuk mencapai selektivitas, yang ketiga jumlah sirkuit, yang keempat multifungsi multisupply daya, yang kelima penggunaan gawai monitor. Bagian 4 sampai 41, proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. Catatan bagian 4.41 merupakan adopsi dari IEC 6036441 2005 dengan modifikasi dapat berupa perubahan atau pengurangan ayat, sub-ayat, tabel, catatan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda MOD. 410.1 ruang lingkup. Bagian 4 sampai 41 poin menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar, proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dari manusia dan ternak. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Persyaratan diberikan juga untuk penerapan proteksi tambahan dalam hal tertentu. 410.2 acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi termoktir dokumen acuan atau termasuk dalam amandemen. Ini jenis-jenisnya. Isi 60364 sampai ESI Guide 104 tentang the preparation of safety publication and the use of basic safety publication and group safety publication. Yang selanjutnya, persyaratan umum. 410.3.1 dalam standar ini spesifikasi voltase berikut yang dimaksudkan kecuali dinyatakan lain, yaitu 1. Voltase AB adalah nilai efektif, yang kedua voltase AS adalah bebas riak. Bebas riak konvensional didefinisikan sebagai nilai efektif voltase riak yang tidak melebihi 10% dari komponen AS. 410.3.2 tindakan proteksi harus terdiri atas 1. Kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan. Yang kedua, ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Proteksi tambahan ditentukan sebagai bagian dari tindakan proteksi yang kondisi tertentu dari pengaruh eksternal dan daripada lokasi khusus tertentu. Lihat bagian 8 terkait. Catatan 1. Untuk penerapan khusus. Tindakan proteksi yang tidak mengikuti konsep ini diizinkan. Catatan 2. Contoh tindakan proteksi yang ditingkatkan adalah insulasi diperkuat. 410.3.3 dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan 1 atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Tindakan proteksi berikut biasanya diizinkan. Yang ke-1, diskoneksi otomatis supply, ayat 411. Yang kedua, insulasi double atau diperkuat, ayat 412. Yang ketiga, separasi listrik untuk supply dari satu pemanfaat listrik, ayat 413. Yang kelima, voltase ekstra rendah atau SEL atau PLF, ayat 414. Tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan pada pemilihan dan pemasangan perlengkapan. Untuk instalasi tertentu, lihat 410.3.4 hingga 410.3.9.
Catatan. Dalam instalasi listrik, tindakan proteksi yang paling banyak digunakan adalah diskoneksi otomatis supply. 410 410.3.4 untuk instalasi atau lokasi khusus harus diterapkan tindakan proteksi tertentu dalam bagian 8 terkait. 410.3.5 tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B, yaitu penggunaan perintang dan penempatan di luar jangkauan hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh satu profesional terampil atau terlatih, yang kedua personel yang diawasi oleh personel terampil atau terlatih. Pasal 110.3.6 tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran C, yaitu lokasi non-konduktif, ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi, separasi listrik untuk suplai lebih dari satu pemanfaat listrik, dan dapat diterapkan hanya jika instalasi berada di bawah supervisi personel terampil atau terlatih sedemikian sehingga perubahan tidak sah atau tidak dapat dilakukan. 410.3.7 jika kondisi tertentu tindakan proteksi tidak dapat dipenuhi, harus diterapkan ketentuan tambahan sedemikian sehingga ketentuan proteksi gabungan mencapai tingkat keselamatan yang sama. Catatan, contoh penerapan syarat ini diberikan dalam 411.7. 410.3.8 tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi atau bagian instalasi atau di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh satu sama lain sedemikian sehingga penggangguan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain. 410.3.9 tindakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung dapat ditiadakan untuk perlengkapan berikut. 1. Penyangga mental insulator lin udara yang terpasang pada bangunan dan ditempatkan di luar jangkauan. Yang kedua, tiang beton bertulang dari lin udara yang tulangnya bajanya tidak dapat diakses. Yang ketiga, BKT yang karena dimensinya kecil, kira-kira 50 mm kali 50 mm, atau letaknya tidak dapat digenggam atau tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia dan dengan syarat dihubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan atau menjadi tidak dapat diandalkan. Catatan 1. Pengecualian ini berlaku misalnya untuk baut, paku keling, pelat nama, dan klip kabel. Catatan 2. Monitor arus sisa atau MAS bukan gawai proteksi, tetapi gawai ini dapat digunakan memantau arus sisa pada instalasi listrik. MAS menghasilkan sinyal bunyi atau sinyal bunyi visual bila nilai arus sisa terpilih dilampaui. 411.2 persyaratan untuk proteksi dasar. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar, proteksi terhadap sentuh langsung yang diuraikan dalam lampiran A atau jika sesuai lampiran B. 411.3 persyaratan untuk proteksi gangguan. 411.3.1 tentang pembumian proteksi dan ikatan ekuipotensial proteksi. 411.3.1.1 tentang pembumian proteksi. PKT harus dihubungkan ke konduktor proteksi pada kondisi spesifik bagi setiap jenis pembumian sistem seperti ditentukan dalam 411.4 hingga 411.6. PKT yang dapat diakses secara simultan harus dihubungkan ke sistem pembumian secara individual dalam kelompok atau secara kolektif. Konduktor untuk pembumian proteksi harus sesuai dengan bagian 5-54. Pada setiap sirkuit harus tersedia konduktor proteksi yang dihubungkan ke terminal pembumian yang relevan. 411.3.1.2 ikatan ekuipotensial proteksi. Pada setiap bangunan konduktor proteksi terminal pembumian utama dan bagian konduktif berikut harus dihubungkan ke ikatan ekuipotensial proteksi yang meliputi satu pipa logam yang menyuplai pelayanan ke dalam bangunan, misalnya gas dan air. Yang kedua, PKE struktur jika dapat diakses pada bangunan normal
sistem pemanas, sentral logam, dan pengondisi udara. Yang ketiga, tulangan logam, beton, bertulang konstruksi, yang dapat dipraktikkan. Jika bagian konduktif tersebut berasal dari luar bangunan, bagian konduktif tersebut harus dihubungkan sedekat mungkin pada titik masuknya ke dalam bangunan. Konduktor untuk ikatan ekuipotensial proteksi harus memenuhi bagian 5-54. Semua selubung logam kabel telekomunikasi harus dihubungkan ke ikatan ekuipotensial proteksi dengan memperhitungkan persyaratan pemilik atau operator kabel tersebut. 411.3.2 tentang diskoneksi otomatis dalam hal gangguan. 411.3.2.1 kecuali seperti diberikan dalam 411.3.2.5 dan 411.3.2.6, gawe proteksi harus secara otomatis memutus suplai ke konduktor lin dari sirkuit atau perlengkapan dalam hal gangguan dengan impedans yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan BKT atau konduktor proteksi dan dalam sirkuit atau perlengkapan di dalam waktu diskoneksi yang diisyaratkan dalam 411.3.2, 411.3.2.3 atau 411.3.2.4. Catatan, nilai lebih tinggi untuk waktu diskoneksi dalam sub ayat tersebut dapat diperbolehkan untuk sistem distribusi listrik ke publik serta pembangkitan dan transmisi daya untuk sistem tersebut. Catatan 2, nilai lebih rendah untuk waktu diskoneksi dapat disyaratkan untuk instalasi atau lokasi khusus menurut bagian 8 yang relevan. Catatan 3, untuk sistem IT, diskoneksi otomatis biasanya tidak disyaratkan pada kejadian gangguan pertama. Untuk persyaratan diskoneksi setelah gangguan pertama, lihat 411.6.4. 411.3.2.2. Waktu diskoneksi maksimum yang tercantum dalam tabel berikut harus diterapkan pada sirkuit akhir yang tidak melebihi 32 ampere. Itu tabel tentang waktu diskoneksi maksimum. Jika dalam sistem TT diskoneksi dilaksanakan oleh gawai proteksi arus lebih atau GPAL dan ikatan ekuipotensial proteksi dihubungkan dengan semua PKE di dalam instalasi dapat digunakan waktu diskoneksi maksimum yang berlaku untuk sistem TN. UO adalah voltase lin ke bumi AP atau AS nominal. Catatan 1, diskoneksi dapat disyaratkan untuk alasan selain proteksi terhadap pecut listrik. Catatan 2, jika diskoneksi dilakukan dengan GPAS, lihat catatan 411.4 sampai 411.6. 411.3.2.3 pada sistem TN, waktu diskoneksi tidak melebihi 5 detik. Diizinkan untuk sirkuit cabang dan untuk sirkuit yang tidak tercakup oleh 411.3.2.2. 411.3.2.4. Pada sistem TT, waktu diskoneksi tidak melebihi 1 detik. Diizinkan untuk sirkuit cabang yang tidak dicakup oleh 411.3.2.2. 411.3.2.5. Untuk sistem dengan voltase nominal UO lebih besar dari 50 volt AB atau 120 volt AS, diskoneksi otomatis dalam waktu yang disyaratkan oleh 411.3.2.2, 411.3.2.3 atau 413.3.2.4 yang sesuai. Tidak disyaratkan jika dalam keadaan gangguan pada konduktor proteksi atau bumi, voltase keluaran sumber berkurang tidak lebih dari 5 detik menjadi 50 volt AB atau 120 volt AS atau kurang. Dalam hal tersebut, pertimbangan harus diberikan untuk diskoneksi yang disyaratkan untuk alasan selain dari kecut listrik. 411.3.2.6. Jika diskoneksi otomatis menurut 413.3.2.1 tidak dapat dicapai dengan waktu yang disyaratkan oleh
411.3.2.2, 411.3.2.3 atau 411.3.2.4 yang sesuai. Harus dilengkapi dengan ikatan ekuipotensial proteksi suplemen sesuai 415.2. 411.3.3 tentang proteksi tambahan. Dalam sistem AB, proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan 415.1 harus dipasang untuk satu kotak kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Catatan, pengecualian dalam dapat dilakukan untuk satu kotak kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih, misalnya beberapa lokasi komersial atau industri. Yang kedua, disediakan kontak-kontak spesifik untuk hubungan jenis khusus perlengkapan. Yang ketiga, perlengkapan portable dengan arus pengenal tidak melebihi 32 ampere untuk pasangan luar. 411.4 sistem TN MOD. Sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN-CS. Lihat gambar 31B2 bagian 3. 411.4.1. Pada sistem TN, keterpaduan pembumian instalasi tergantung pada hubungan efektif dan andal dari konduktor PEN atau PE ke bumi. Jika pembumian diperoleh dari sistem publik atau suplai lain, kesesuaian dengan kondisi yang diperlukan di luar instalasi adalah tanggung jawab perusahaan jaringan suplai. Catatan, contoh konduksi termasuk satu PEN dihubungkan ke bumi pada sejumlah titik dan dipasang sedemikian sehingga meminimalkan risiko putusnya konduktor PEN. Yang kedua, RB IRE lebih kecil dari 50 dibagi U0 min 50 dengan RB adalah resisten elektrode ke bumi dalam ohm dari sebuah elektrode bumi dalam paralel. RE adalah resisten kontak minimum dengan bumi dalam ohm dari BKE yang tidak dihubungkan ke konduktor proteksi yang di situ dapat terjadi gangguan antara lin dan bumi. U0 adalah voltase nominal AB efektif ke bumi dalam volt. 411.4.2 titik netral atau titik tengah sistem suplai daya harus dibumikan. Jika titik netral atau titik tengah tidak tersedia atau tidak dapat diakses, konduktor lin harus dibumikan. PKT instalasi harus dihubungkan oleh konduktor proteksi ke terminal pembumian utama instalasi yang harus dihubungkan ke titik pembumian sistem suplai. Catatan 1. Jika terdapat hubungan bumi efektif lain, direkomendasikan agar konduktor proteksi juga dihubungkan ke titik tersebut bila mungkin. Pembumian pada titik tambahan yang didistribusikan semerata mungkin dapat diperlukan untuk memastikan bahwa dalam hal gangguan potensial konduktor proteksi tetap sedekat mungkin pada potensial bumi. Dalam bangunan besar seperti gedung bertingkat, pembumian tambahan konduktor proteksi tidak mungkin karena alasan praktis. Namun pada bangunan tersebut, ikatan di potensial proteksi antara konduktor proteksi dan PKT mempunyai fungsi yang serupa. Catatan 2. Direkomendasikan bahwa konduktor proteksi PE dan PEN sebaiknya dibumikan bila konduktor proteksi memasuki setiap bangunan atau lingkungan dengan memperhitungkan setiap arus netral yang dialihkan. 411.4.3 MOD pada instalasi Magun. Konduktor tunggal dapat berfungsi sebagai konduktor proteksi maupun sebagai konduktor netral atau konduktor PEN asalkan persyaratan 543.3 dari IEC 60364 dipenuhi. Tidak boleh disisipkan gawai saklar atau gawai isolasi pada konduktor PEN. Sistem TNC dilarang, maka tidak boleh digunakan konduktor PEN setelah PHBK, kecuali hanya untuk sirkuit masuk. 411.4.4 karakteristik gawai proteksi, lihat 411.4.5. Dari impedans sirkuit harus memenuhi persyaratan berikut. ZS dikali IA lebih kecil sama dengan U0.
dengan ZS adalah impedans dalam ohm dari lingkaran gangguan yang terdiri atas sumber, konduktor lin hingga titik gangguan, dan konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber. Dan IA adalah arus dalam ampere yang menyebabkan operasi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang ditentukan. Dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.2 bila GPAS digunakan, arus ini adalah arus sisa operasi menyebabkan diskoneksi dalam waktu yang ditentukan. U0 adalah voltase nominal dalam volt AB atau AS lin ke bumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.